Udah ada 2 orang perwakilan dari pelaku usaha di dunia hiburan yang angkat suara. Sekarang, saya mau tahu dan saya mau dengar pendapat dari analis pajak Indonesia Ruben Huta Barat. Kira-kira berapa angka pajak yang tepat untuk dikenakan ke tempat-tempat hiburan di Indonesia? Sebenarnya eh, dasarnya apa sih Bang? Harus dinaikin 40%. Itu tinggi loh Bang. Oh iya, apa namanya? Kalau dilihat dari penjelasan undang-undangnya kan dibilang kan untuk mengendalikan, tapi mengendalikan konsumsinya. Cuma nggak dijelaskan kenapa konsumsinya dikendalikan, kan gitu. Contohnya yang ada objek baru yang dimasukkan ke pajak yang tarifnya 40 sampai 75% itu kan misalnya spa yang tadinya 10% jadi eh, masuk ke yang golongan 40 sampai 75%. Itu nggak dijelaskan. Seperti misalnya seperti cukai atas rokok lah. Cukai atas rokok kan sifatnya kan pengendalian ya. Di situ kan pemerintah ngejelasin kenapa sih rokok harus dikendalikan, apa efek negatifnya misalnya. Tapi kalau eh, di Undang-Undang 1 tahun 2022 beserta di naskah akademik yang nggak dijelaskan kenapa harus dikendalikan gitu. Ya kalau misalnya cukai rokok itu kan crystal clear ya Bang ya. Iya, Urusannya dengan ada kesehatan pada betul. akhirnya. Tapi kalau misalnya nih Iya. pajak hiburan ini dinaikkan, sebetulnya apa? Apakah karena memang lagi ngejar pajak kah? Atau apa yang pengen dikejar? Karena kan Oh, oke. kalau misalnya angka 40% ini akhirnya diketok palu, sekarang ini kan masih ditunda. Mm-mm. Bukannya ini Nggak justru ditunda malah ya. Nggak ditunda karena perda-perdanya udah keluar. Perda sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang 1 tahun 2022. Yang kita dengar ditunda kan baru Pak Luhut aja kan, betul, baru Pak Luhut baru yang akan kemarin menunda. Iya. benar, Tapi baru akan menunda. selama perda itu belum dinyatakan dicabut ya perda itu masih berjalan, belum ada Nah, penundaan. nah dasarnya apa, Bang? Karena ini bukannya semakin memberatkan pengusaha dan juga konsumen ya? Nah, gini, jadi kalau untuk menjawab itu saya perlu tarik mundur dulu nih sejak dia dibuat RUU-nya ya. Sejak dibuat RUU-nya itu sebetulnya naskah akademiknya pemerintah justru mau menurunkan awalnya tarif tertinggi 75%, ya. Tapi atas pajak yang tadi disko, klub malam, eh, apa namanya, bar itu 35%. Jadi pemerintah mau menurunkan karena pemerintah menyadari eh, itu salah satu hal yang membuat indeks kemudahan berusaha kita menjadi rendah sehingga pemerintah berniat menurunkan, ya. Tapi kok dilala di pembahasan di DPR sampai ini ketok palu, yang tadinya mau menurunkan sampai setinggi-tingginya 40%, malah jadi naik dari serendah-rendahnya 40% ke 75%. Nah, itu historisnya dulu, gitu kan. Nah, sebenarnya targetnya apa sih? Sebenarnya mau mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya atau apa? Pajak ini kan fungsinya dua. Dia sebagai sumber penerimaan negara, yang kedua juga sebagai alat buat mengatur nih, mengatur atau mengendalikan. Nah, kalau ngelihat di porsi penerimaan pajak hiburan ini di provinsi atau kabupaten yang eh, menjadi pusat-pusat hiburan ya, misalnya tiga besar itu adalah Jakarta, Bali ya, Bali itu di Gianyar dan Badung. Kalau Jakarta proporsi pajak hiburan terhadap PAD, pendapatan asli daerah itu cuma sekitar kurang dari 1% ya. Bahkan di 2022 ya, 2022 ketika sudah pulih. Bahkan kalau sebelum pandemi 2019, dia proporsinya nggak terlalu banyak terhadap total PAD. Pajak-pajak lain masih menjadi andalan, biar misalnya eh, apa namanya PBB dan segala macam. Di Bali, di Gianyar dan Badung itu kisarannya 5%, 6%. Jadi sebenarnya bukan menjadi andalan utama. Berarti memang sebenarnya kan tujuan penetapan tarif itu lebih ke fungsi fungsi regulernya, fungsi mengatur yang hendak dicapai dengan menetapkan tarif setinggi ini.
begitu. Jadi tujuan utamanya justru mengatur kalau saya lihat ya, bukan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah tingkat dua, Tapi gitu kan Anggi. masyarakat nggak tahu, Bang, pelaku usaha Iya, dan juga konsumen ya gitu, yang iya, banyak pergi ke tempat-tempat hiburan, restoran kah, bar kah, dan lain sebagainya. Itu kan mereka nggak tahu menahu. Yang mereka tahu adalah mereka begitu bill datang, billnya itu tinggi aja gitu Mhm. karena ada pajaknya gitu. Iya, iya, Dan bukankah ini iya. sebetulnya kan semakin mengkhawatirkan ketika Ah, orang-orang yang punya uang ini memilih untuk mengeluarkan expense-nya ke luar iya, negeri gitu loh. iya. Nah, di di naskah akademik maupun di penjelasan undang-undang itu kan juga memang di situ dijelaskan si pembuat undang-undang menjelaskan bahwa ini menyasar ke masyarakat ke kelas menengah atas lah, karena ini termasuk mewah dibilang kan, karena termasuk mewah. Tanpa membedakan misalnya karaoke, karaoke mana sih yang segmen pasarnya sebenarnya menengah ke bawah, mana yang menengah ke atas. Karaoke dikelompokkan di dalam satu eh, apa namanya satu bracket itu aja gitu. Nah, berarti kan pemerintah datang dengan asumsi bahwa lapisan masyarakat dengan lapisan dengan kemampuan ekonomi yang tinggi ini tidak terlalu sensitif kalaupun pajaknya dinaikkan, ya kan? Tidak, permintaannya tidak terlalu sensitif. Artinya dengan dinaikkannya pajak dari yang awalnya 35% menjadi 40, bahkan sudah ada Pemkab yang menaikkan ke 70%, pemerintah menduga bahwa permintaannya akan tetap stabil, tidak ada penurunan yang signifikan. Namun nyatanya kalau kita ke lapangan, saya sudah coba berkomunikasi dengan teman-teman di industri hiburan beserta industri pendukungnya. Itu dalam 2 minggu ini aja mereka udah terpukul ya. Industri pendukungnya tuh kayak makanan minuman yang mensuplai ke tempat hiburan, klub malam atau spa, itu udah 50% lebih dia kalau dibandingkan man on man ya gitu. Jadi hipotesa awal yang diduga bahwa konsumen lapisan menengah atas ini tidak sensitif terhadap kenaikan harga, ternyata enggak, ternyata sensitif gitu. Jadi itulah tadi saya bilang, saya menduga jadi sejak penyusunan awal naskah akademisnya tidak dibuat secara mendalam. Oh ya, karena tidak ada analisis terhadap sensitivitas konsumen pada apa namanya industri hiburan ini. Yang kedua, tidak ada alasan yang mendalam mengenai kenapa memang harus dikendalikan sama pemerintah. Apakah memang ada efek negatifnya, misalnya ya kan? Begitu. Jadi memang berangkat dari kurangnya apa namanya tinjauan yang mendalam sebelum disusunnya undang-undang. Dan yang kedua juga kalau kita lihat kan teman-teman di industri hiburan kan yang dikeluhkan mereka adalah kurang tidak diajaknya mereka ketika penyusunan ketika dibahasnya RUU ini sampai akhirnya undang-undang ini diketok palu, ya kan? Jadi wajar apa namanya undang-undangnya disusun dengan kurang menginjak kepada realita di lapangan. Demikian lagi. Kalau gitu saran dari Bang Ruben apa? Apakah kalau seandainya pemerintah mengajak para pelaku usaha duduk bersama gitu membahas ini, tapi tetap menaikkan pajak hiburan 40% bisa diterima begitu Bang? Karena kan sampai saat ini apa yang menjadi alasan untuk menaikkan pajak hiburan itu masih belum bisa diterima gitu. Kecuali kalau memang betul-betul Mm-mm. ada alasan yang masuk akal gitu. Sampai saat ini kan belum ada narasi itu. Sampai saat ini belum ada penjelasan itu kan. Iya, Kalau iya. saran dari Bang Ruben, Jadi kalau kita tadi saya tarik lagi ke belakang bahwa ketika RUU ini disusun kan niat pemerintah justru sebenarnya menurunkan, ya kan? Jadi kalau begitu ya dikembalikan aja ke niat awal yang pemerintah hendak menurunkan, ya kan? Karena dirasa memang dengan 30% aja pengusaha sudah sulit untuk berusaha. Oke, dikembalikan ke niat awal untuk menurunkannya. Bagaimana sekarang pertanyaannya berapa besaran tarif
yang ideal, yang bisa juga membuat pengusaha tetap dengan mudah berusaha. Itulah diperlukan bagi pemerintah dan eh, apa namanya pelaku usaha ini untuk duduk bersama untuk menentukan berapa sih besaran tarif. Ya mungkin saja ini kan komunikasi ini tidak dilakukan pada saat penyusunan undang-undangnya, tapi yang sudah terjadi kan sudah terjadi kan. Sekarang yang kita lakukan, oke duduk bersama-sama lagi, menentukan berapa sebenarnya besaran tarif yang ideal, yang juga tidak mematikan usaha bisnis hiburan. Namun tentu komunikasi ini juga harus memperhatikan keberadaan Undang-Undang 1 tahun 2022 yang sudah ada kan. Kan tidak bisa dikesampingkan. Nah, tetap itu dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 2022. Pertanyaannya apakah Undang-Undang 1 tahun 2022 memungkinkan pemerintah untuk menurunkan tarif setelah disetnya tarif tersebut? Di pasal 101 Undang-Undang 1 2022 memang masih ada peluang untuk pemerintah menurunkan tarif yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintahnya sendiri udah keluar, peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023. Di situ diatur bahwa tarif ini bisa diturunkan dengan peraturan presiden. Gitu. Peraturan presiden, sehingga ketika diterbitkannya peraturan presiden, walaupun perda sudah diterbitkan oleh daerah-daerah dan menetapkan tarif paling rendah 40%, namun berdasarkan PP 35 tahun 2023 ini, pemerintah daerah wajib mengikuti apa yang ditentukan di dalam PP 35, wajib yang ditentukan dalam peraturan presiden ini. Begitu. Jadi kalau pemerintah mau mengembalikan ke niat awalnya, silakan duduk bersama-sama dengan pelaku industri. Toh ada payung hukum yang memungkinkan pemerintah untuk menurunkan tarif ini menjadi ke niat awal pemerintah yang di bawah, yang justru lapisan tarif atas teratasnya 40 dan mestinya di bawah 35%, karena dulu kan 35%. Demikian, Anggi. Oke Bang, berarti sebetulnya idealnya kalau menurut Bang Ruben sendiri, tarif pajak untuk dunia hiburan itu sebetulnya di bawah 40% ya? Di bawah 40%, kalau kita ngelihat juga hitung-hitungan ini ya, hitung-hitungan pelaku usaha dan sensitivitas dari demand dari konsumennya sendiri ya. Idealnya angkanya berapa Bang? 10, 20, 30? eh Kalau apa namanya, kalau dari hitung-hitungan kasar sih kemarin juga kan diskusi dengan Pak Menparekraf juga kan, Pak Menteri juga sebenarnya kan eh, melihat hitungannya sih sendiri berkisar 25 ya. 20 sampai 25%. Dari 20 hitungan sampai kami juga 25 ya? itu seharusnya iya tidak Masih lebih, tidak lebih masih 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 lebih oke ya. manusiawi. Penundaan yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan setidaknya bisa membuat pelaku usaha bernafas sebentar. Tapi seperti yang Inul katakan bahwa ada yang salah dengan angka ini. 40% itu masih terlalu tinggi. Jadi mudah-mudahan penundaan ini bukan karena semata-mata sedang viral. Tapi karena pemerintah paham betul bahwa angka ini terlalu tinggi dan paham betul juga sadar kalau para pengusaha ini perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan yang manusiawi. Karena pengusaha bukan sapi perahan. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story with Anggi yang akan datang.